Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, membahas diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia. Nah, buat kalian yang masih setia menonton video-video atau konten-konten di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang baru bergabung, baru bertandang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung, silahkan nikmati konten-konten yang saya share di channel ini. Dan jika kalian berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertandingan tandang pertama yang akan dilakoni timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu sudah tinggal menghitung hari. Indonesia akan melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September dan kemudian menjamu Australia di laga kandang pada tanggal 10 September. Nah, untuk dua pertandingan tersebut teman-teman, Shin Tae-yong dikabarkan sudah memanggil atau akan memanggil sebanyak 26 pemain yang diantaranya 12 pemain berasal dari Liga Dalam Negeri dan 14 pemain berasal dari Liga di luar negeri yang bermain ya di Eropa. Pak Sumarji itu mengatakan bahwa para pemain yang berasal dari Liga 1 itu akan dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus. Para pemain dijadwalkan berlatih 2 kali di Jakarta sebelum kemudian bertolak ke Arab Saudi pada tanggal 1 September. Nah, satu dari 14 pemain yang bermain di luar negeri yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung ke timnas Indonesia itu adalah Martin Paes, kiper FC Dallas yang baru resmi dinyatakan bisa bermain untuk Indonesia. Meskipun memang Martin Paes ini dipastikan belum bisa diturunkan saat Indonesia melawan Arab Saudi. Akan tetapi teman-teman, jelas kehadirannya pada laga melawan Australia di match day kedua pada tanggal 10 September itu akan menjadi sorotan. Karena kiper berusia 26 tahun ini itu memiliki pengalaman tampil di level teratas Liga Amerika, yaitu MLS, yang diharapkan keberadaannya menjadi benteng tangguh di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Itu harapannya, sehingga kemudian kita tidak sabar menunggu debut Martin Paes. Kalau mengacu pada perkataan Pak Sumarji bahwa 12 pemain dari Liga Dalam Negeri adalah wajah lama, maka berarti 12 pemain dari 26 pemain yang bakal dipanggil oleh STY utamanya adalah ya bermain di Indonesia. Dan itu mengarah pada nama-nama misalnya ya seperti ya Hernando Ari, kemudian Adi Satrio, ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, ada Dimas Derajat, kemudian Yakob Sayuri, Yanci Sayuri, dan yang terakhir adalah Witan Sulaiman. Kemungkinan nama-nama tersebutlah yang nanti bakal dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama tersebut adalah para pemain yang juga dipanggil oleh Shin Tae-yong saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua lalu, yaitu tanggal 6 dan 11 Juni 2024. Artinya teman-teman, nama Stefano Lillipali misalnya yang telah lama berkiprah bersama timnas Garuda, skuad Garuda, dan sering diisukan layak untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia, ya karena performanya yang ciamik di Liga, itu tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang bakal dipanggil oleh Shin Tae-yong. Selain daripada itu, Malik Rizaldi yang juga masih dalam proses pemulihan dari cedera juga tidak ada dalam daftar pemanggilan. Nah, kalau kita intip bagaimana nanti komposisi kekuatan timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi nanti, maka menurut saya gambarannya akan seperti ini. Ini secara tidak langsung juga nanti merepresentasikan, menggambarkan siapa saja dari 14 pemain tersisa dari 26 pemain yang dipanggil STY ke timnas Indonesia. Kita mulai dari lini depan, lini serang.
Untuk lini depan yang bakal menjadi ujung tombak kemenangan Indonesia saat melawan Arab Saudi, saya kira kemungkinan besarnya adalah Sintayong akan mempercayakannya pada pemain-pemain muda berbakat, talented, yaitu Marcelino Ferdinand dan kemudian Witan Sulaiman, yang terus tampil secara konsisten baik di klub maupun di timnas. Diharapkan keduanya bisa menjadi motor serangan timnas Indonesia. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga nanti pos lini serang ini juga bakal diisi oleh Ragnar Oratmangun dan kemudian Rafael Struijk. Untuk Ragnar sendiri, ini baru saja pindah ke klub Belgia, sementara Rafael Struijk itu juga sudah diberi kepercayaan untuk tampil bersama skuad utama klubnya. Apalagi dia memang memiliki kualitas yang cukup baik sebagai seorang penyerang. Meskipun di timnas senior dia belum berhasil mencetak gol, tapi 2 golnya ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23 itu menjadi bukti bahwa pemain yang satu ini memang memiliki kualitas yang cukup baik. Dia ya hanya tinggal menunggu waktu untuk kemudian pecah telur di timnas senior. Selain Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand yang saat ini itu melanjutkan karirnya ke Oxford United juga telah menunjukkan performa yang impresif dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan mencetak gol dari jarak jauh atau dari lini tengah. Ini pemain yang menurut saya juga masih terus berkembang di usianya yang masih sangat muda. Tapi menurut saya ada satu catatan yang menurut saya penting untuk saya kasih masukan ke Marcelino. Pemain ini mungkin karena usianya masih sangat muda gitu ya, kadang-kadang juga terlalu overconfident untuk berlama-lama memegang bola. Sehingga bola atau pergerakannya karena terlalu lama gitu, akhirnya ya keburu terbaca oleh lawan. Kemudian teman-teman kita beralih ke lini tengah. Nama-nama seperti misalnya Tom Haye, kemudian Ivar Jenner, ada Ricky Kambuaya, itu menurut saya masih akan menjadi pilihan utama Sintayong. Tapi jangan salah, ada satu nama lagi yang menurut saya juga akan bersaing ya melalui kreativitasnya dengan 3 nama yang saya sebutkan barusan, yaitu pemain tersebut adalah Arhan Fikri. Pemain ini juga ya masih sangat muda, tapi talentanya semakin bersinar setelah mengantarkan klubnya atau timnya yaitu Arema menjuarai Piala Presiden edisi tahun 2024. Di turnamen tersebut, Arhan Fikri ini dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Jadi kemudian ini menjadikannya ya sebagai salah satu pemain muda bertalenta yang bakal menjadi salah satu tulang punggung timnas Indonesia nanti di masa depan. Ini patut dijaga talenta ini. Sementara itu teman-teman, untuk lini belakang, saya yakin Sintayong masih akan mengandalkan duet solid Rizky Ridho dan Jai Itses di jantung pertahanan. Kedua pemain ini itu telah menjadi tulang punggung lini belakang timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duet keduanya teman-teman itu membuat gawang Hernando atau gawang timnas Indonesia itu clean sheet alias tidak kebobolan. Kemudian selain mereka berdua, sebenarnya lini belakang kita itu masih punya Justin Hubner. Justin Hubner, Jai Itses, dan kemudian Rizky Ridho itu bakal menjadi trio yang kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Tapi sayang teman-teman, Justin Hubner itu harus absen saat timnas melawan Arab Saudi karena Justin ini terkena hukuman akumulasi kartu. Sehingga ketiadaannya itu nanti akan mungkin digantikan oleh Jordi Amat atau Sandy Walsh. Khusus untuk Sandy Walsh, menurut saya pemain ini juga termasuk salah satu pemain yang memiliki karakter kalem gitu, santai, tapi kokoh dalam menjaga lini pertahanan. Dia termasuk back yang cerdas dan piawai dalam melakukan umpan-umpan yang akurat. Kemudian teman-teman, selain mereka, di lini belakang itu juga masih ada Asnawi Mangkualam dan
Pratama Arhan. Dua pemain yang menurut saya kerap menjadi andalan di posisi sayap belakang. Dan mereka akan mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia, meskipun baru-baru ini untuk Arhan Pratama itu diterpa masalah keluarga yang sempat ramai sekali di jagat media sosial. Tapi saya yakin STY atau Shin Tae-yong ini masih akan tetap memanggil Arhan Pratama untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kemudian masih ada 3 nama pemain lagi di lini belakang, yaitu Shane Patinama, Calvin Verdong, dan Nathan Chow-aun. Shane Patinama itu adalah pemain naturalisasi sama seperti yang lain asal Belanda yang memiliki posisi fleksibel di sektor back kiri maupun back tengah. Sementara Calvin Verdong posisinya sama, yaitu seorang pemain belakang yang beroperasi di sisi kiri juga. Nah, terutama untuk Calvin Verdong, penampilan perdananya, debutnya bersama timnas Indonesia di GBK saat melawan Filipina di ronde kedua lalu, menurut saya sangat memuaskan, teman-teman. Pergerakan dan juga umpan-umpannya itu menggambarkan betapa dia adalah pemain yang cukup percaya diri, percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki gitu. Terutama umpan-umpannya sangat memanjakan pemain-pemain yang berada di lini depan. Dan itu yang harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemain-pemain seperti Ragnar Ortmangun, kemudian Rafael Struijk, dan Dimas Derajat. Umpan-umpannya sangat keren, sangat bagus. Nah, sementara untuk Nathan Chow-aun, walaupun dia berada atau posisinya di belakang, di lini pertahanan, tapi di timnas Indonesia dia sering ditaruh atau diplot sebagai gelandang bertahan di lini tengah gitu, untuk membantu Tom Haye dan Ivar Jenner. Untuk melawan Arab Saudi nanti, menurut saya Shin Tae-yong bakal memberikan posisi itu terhadap Nathan Chow-aun, bakal menduetkan Chow-aun dengan Tom Haye yang memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dan kerap kali menjadi motor serangan timnas Indonesia. Ini luar biasa Tom Haye ini. Sementara Nathan Chow-aun, dia dikenal memiliki kemampuan bertahan yang cukup tangguh, teman-teman, dan bisa membantu memperkuat sektor pertahanan saat tim lawan melakukan serangan-serangan, mungkin serangan balik, counter attack misalnya. Di beberapa pertandingan ketika Nathan diplot sebagai gelandang bertahan, saya pikir lini tengah Indonesia itu kelihatan cukup kuat dan tidak mudah mendapatkan serangan masuk dari tim lawan. Jadi serangan-serangan yang mau masuk ke kotak 16 besar timnas Indonesia itu di sana tugas Nathan Chow-aun untuk memotong setiap serangan atau setiap bola yang masuk ke dalam kotak 16 besar di timnas Indonesia. Dan nanti melawan Arab Saudi, saya kira Nathan Chow-aun nanti akan dipasang dengan Tom Haye di lini tengah. Akan ada mungkin 3 gitu tetapi yang pasti Tom Haye akan dipasangkan dengan Nathan Chow-aun. Tugasnya tadi Nathan Chow-aun memang dia tidak cukup lihai kalau misalnya dibandingkan Tom Haye untuk mendistribusikan bola untuk menjadi motor serangan, tetapi dia cukup apik, cukup bagus dalam bertahan. Jadi Tom Haye yang nanti akan mengkreasikan serangan melalui lini tengah, sementara Nathan Chow-aun bertugas untuk memotong untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Saya kira itu, teman-teman, yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi kalian yang tetap menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar, kritik, dan sarannya di video-video saya sebelumnya, saya ucapkan juga terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.